Perkenalkan, saya Sri Dinda Mulyawati, NIM saya 1902 5424 3004. Saya dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang kriobservasi. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa itu kriobservasi? Kriobservasi ini adalah metode penggunaan suhu yang sangat rendah untuk mempertahankan sel dan jaringan makhluk hidup yang utuh untuk jangka waktu yang cukup lama dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Nah, penerapan kriobservasi ini pada bidang budidaya perikanan ini bisa kita menggunakan metode seperti pengawetan. Jadi ketika kita ambil dan kita simpan sel sperma ini, bisa nantinya kita gunakan kapan saja, bukan pada musim pemijahannya, tapi bisa kita gunakan kapan saja dan pada jangka waktu yang cukup panjang. Nah, setelah itu contohnya itu seperti kita ingin menggunakan sel sperma ini pada bulan bukan untuk pemijahan ikan tersebut. Jadi ya bisa kita gunakan kapan saja. Nah, setelah itu efektif dan ekonomis ketimbang menunggu waktu pemijahannya. Selanjutnya keuntungan. Apa keuntungan kita menggunakan kriobservasi ini? Nah, contohnya itu misalkan pemijahan ikan kerapu cantang. Pemijahan ikan kerapu cantang antara ikan kerapu macan dan ikan kerapu kertang, di mana indukannya ini berada di lokasi yang berbeda atau berada di dua lokasi. Nah, di mana contohnya itu saya ambil lokasinya itu ada di Batam sama di Bintan. Nah, indukan jantannya ini atau indukan ikan kerapu kertangnya ini berada di Batam, dan satunya lagi indukan betina ini ikan kerapu macannya ada di Bintan. Nah, di sini kita akan melakukan pemijahan. Nah, daripada kita mengirimkan induk jantannya yang dimana nanti akan mengalami, misalkan di saat perjalanannya itu mengalami kematian, stres, jadi tidak bisa melakukan pemijahan. Nah, dengan itu kita bisa mencegah atau mengatasinya itu dengan lebih baik kita mengirimkan sel spermanya saja, sel sperma induk jantannya ini aja. Nah, sehingga kita bisa mencegah risiko kematian tersebut atau stres tersebut saat pemijahan nanti. Jadi tidak ada kendalanya. Nah, selanjutnya itu ada proses atau cara kerja yang bisa kita terapkan dalam kriobservasi. Yang sini ada dua faktor. Yang pertama itu ada pengenceran. Pengenceran ini berguna untuk menjaga pH-nya agar tetap stabil. Nah, yang kedua di sini ada metode krioptektan. Krioptektan ini berguna untuk melindungi kerusakan pada sel saat kriobservasi. Nah, baiklah, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk materi kriobservasi ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.